Teknologi pengolahan surimi. Sektor perikanan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan bagi nelayan, sumber protein hewani, dan sumber devisa. Wilayah Indonesia yang terdiri dari lautan menjadikan Laut Indonesia mempunyai potensi perikanan sebesar lebih dari 6,26 juta ton per tahun. Menurut data Departemen Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2000 total produksi perikanan 5,1 juta ton, di mana 75% atau 3,5 juta ton berasal dari tangkapan laut. Namun, tingkat pemanfaatan dari hasil tangkapan ikan non-ekonomis belum optimal. Hal ini dikarenakan pemanfaatannya masih terbatas dalam bentuk olahan tradisional dan konsumsi segar. Dengan keadaan tersebut, ikan-ikan tidak ditangani dengan baik di kapal, yang menyebabkan ikan yang didaratkan bermutu rendah, sekitar 20 hingga 30%. Salah satu usaha untuk meningkatkan nilai dan mengoptimalkan pemanfaatan produksi hasil tangkapan laut adalah dengan pengembangan produk bernilai tambah, baik olahan tradisional maupun modern. Salah satu produk bernilai tambah tersebut dapat berupa pengembangan surimi. Surimi adalah produk yang dibuat dari lumatan daging ikan yang telah mengalami pencucian dan penambahan bahan tambahan seperti gula dan STPP, serta dibekukan. Surimi merupakan bentuk produk antara atau intermediate product yang dikembangkan untuk mensuplai kebutuhan bahan baku produk olahan fish jelly seperti fish ball, fish nugget, cikuya, sosis, dan lain-lain. Di Thailand, Malaysia, dan Singapura, industri surimi berkembang pesat dengan pemanfaatan ikan non-ekonomis seperti beloso, suwangi, dan lain-lain. Sedangkan di Thailand merupakan produsen surimi terbesar di Asia Tenggara. Di Indonesia, baru terdapat 4 industri surimi dengan harga surimi Rp21.000 hingga Rp24.000 per kilogram, di mana 90% produknya diekspor. Pada dasarnya, hampir semua jenis ikan dapat diolah menjadi surimi, tetapi pada umumnya yang digunakan adalah dari jenis ikan non-ekonomis karena diharapkan akan memberikan nilai tambah terhadap bahan baku tersebut. Atau biasa juga digunakan jenis ikan lainnya seperti ikan hasil tangkap samping atau bycatch dari kapal-kapal penangkap udang. Hal ini tergantung di mana produk tersebut dibuat karena masing-masing daerah memiliki potensi jenis ikan yang berbeda. Bahan baku yang berasal dari jenis ikan demersal secara umum baik untuk dibuat surimi, karena rata-rata jenis ikan ini merupakan ikan berdaging putih. Pada umumnya, ikan berdaging putih mempunyai kemampuan pembentukan gel yang cukup baik yang dibutuhkan oleh produk-produk fish jelly. Selain jenis, kesegaran ikan pun sangat berpengaruh terhadap kualitas produk akhir. Jenis-jenis ikan yang biasa digunakan dalam pembuatan surimi yang berasal dari ikan laut adalah kurisi atau Nemipetrus nematoporus, cunang-cunang atau Kongesok talabon, manyung atau Arius thalassianus, pisang-pisang atau Oreochosim sp, kuniran Upeneus supureus,
Gulama, Pseudocyanea amoyensis. 3 wajah, Dionysius Dusmian. Beloso, Sauria tumbil. Mata besar atau suangi, atau Priacanthus tayenus. Sedangkan ikan air tawar seperti gabus atau Ophiochelus sp, patin, nila merah atau Tilapia sp, dan lain-lain. Jenis bahan baku lain yang dapat dimanfaatkan sebagai surimi dan produk fish jelly adalah sisa hasil produksi atau by-process dari olahan loin atau steak tuna dari marlin, yaitu berupa tetelan daging ikan. A. Peralatan. Adapun peralatan yang dibutuhkan dalam pembuatan surimi, yaitu pisau, talenan, wadah plastik, alat pengaduk, timbangan, meat bone separator, leaching tank, rotary sieve, strainer, kain kasah, screw press. B. Proses pengolahan surimi. 1. Persiapan. Tahap ini meliputi penyiangan dan pencucian. Ikan disiangi dengan cara membuang sisik, isi perut dan kepala, kemudian untuk ikan ukuran besar difilet dahulu dan dicuci air bersih dingin yang mengalir. 2. Pengambilan daging. Pengambilan daging dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu mengerok daging dengan menggunakan sendok atau secara mekanis dengan menggunakan mesin atau meat bone separator. 3. Pembilasan atau bleaching. Lumatan daging ikan yang diperoleh biasanya berwarna kemerahan dan mengandung lemak, darah, kotoran lainnya, serta bau yang tidak diinginkan. Oleh karena itu dilakukan pembilasan atau leaching. Pembilasan dengan menggunakan larutan air garam 0,2 hingga 0,3% yang bersuhu 5 hingga 10 derajat Celcius. Perbandingan air dan ikan yaitu 4:1. Pembilasan dilakukan sebanyak 2 hingga 3 kali. Masing-masing pembilasan selama 15 menit. Selama pembilasan, dilakukan pengadukan agar pembilasan sempurna. 4. Pengepresan. Pengepresan bertujuan untuk menghilangkan sisa air sehingga kadar air mencapai kurang lebih 80 hingga 82%. Pengepresan dapat dilakukan secara manual maupun mesin. 5. Penapisan atau strainer. Penapisan bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa sisik, serat-serat, dan duri-duri halus yang tertinggal untuk mendapatkan surimi dengan mutu baik. 6. Pencampuran. Selanjutnya, dilakukan penambahan gula 2 hingga 3% dan polifosfat 0,2%. Bahan tambahan ini berfungsi untuk mencegah penurunan mutu proses penyimpanan. 7. Pembekuan. Surimi yang telah dikemas dalam kemasan plastik kemudian dibekukan dengan pembekuan cepat sampai suhu pusat mencapai minus 20 derajat Celcius dengan alat pembekuan cepat. Keuntungan dan tujuan pencucian atau leaching. 1. Melarutkan protein larut air yang mengganggu pembentukan gel
sehingga kemampuan pembentukan gel pada lumatan daging ikan meningkat. 2. Memperbaiki warna dan kenampakan lumatan daging ikan. 3. Menghilangkan bau, kotoran, dan darah yang tidak diinginkan. 4. Produk akhir mempunyai rasa tawar, sehingga memungkinkan untuk memberikan rasa sesuai yang diinginkan. Kerugian pencucian atau leaching. 1. Hilangnya komponen-komponen rasa alami dari daging ikan. 2. Menurunkan kandungan protein. 3. Rendaman yang dihasilkan berkurang. Keuntungan produk surimi. 1. Semua jenis dan ukuran ikan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku. 2. Surimi dapat disimpan lama sebagai bahan baku produk olahan surimi, atau bakso, sosis, dan lain-lain. 3. Lebih efektif dalam penyimpanan. 4. Merupakan alternatif menguntungkan dalam persediaan atau stok bahan baku. 5. Pengolah dapat menghemat waktu dan biaya, atau tenaga kerja dan peralatan. Alur proses pengolahan surimi. Bahan baku, pengambilan daging. Pencucian atau leaching 1, yaitu larutan garam 0,3% bersuhu 5-10 derajat Celcius selama 15 menit, dengan perbandingan ikan dan larutan garam adalah 1:4. Selama pencucian dilakukan pengadukan. Penyaringan 1, pencucian atau leaching 2, larutan garam 0,3% bersuhu 5-10 derajat Celcius selama 15 menit, dengan perbandingan ikan dan larutan garam adalah 1:4, dan selama pencucian dilakukan pengadukan. Penyaringan 2, pengepresan, penapisan atau straining, pencampuran dengan gula 3% dan STPP 0,2%. Pembekuan.